wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah kajian tafsir yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita. Malam ini kita akan membaca tafsir surat Al-Balad. Surat Al-Balad ini dimulai dengan sumpah. Kita sudah ketemu beberapa surat yang juga dimulai dengan sumpah. Hanya dalam surat Al-Balad ini bedanya, sumpah Allah tidak menggunakan wawu qasam. Surat-surat yang kemarin kita bahas, instrumen sumpahnya menggunakan wawu qasam. Misalnya surat sebelumnya wasyamsi walaili. Ini redaksi sumpahnya menggunakan ungkapan la uqsimu bihadzal balad. Tapi maksudnya ini juga sumpah. Aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri ini yang dimaksud oleh ayat ini adalah Makkah. Pada ayat pertama, negeri Mekah ini ditunjuk dengan kata hadza. Hadza itu artinya ini. Kata penunjuk yang maknanya itu dekat. Kenapa? Karena kota Mekah ini memang dekat dengan hati manusia atau hati sebagian manusia. Orang-orang Islam yang pernah berkunjung ke Mekah untuk haji maupun untuk kepentingan-kepentingan lain, walaupun di Mekah itu mengalami kesulitan, tetap saja mereka ingin untuk berkunjung kembali ke Makkah. Kita naik haji walaupun di sana sulit, kita ingin untuk berkunjung lagi naik haji pada tahun-tahun berikutnya. Ini memang salah satu keistimewaan kota Makkah. Dan Nabi Ibrahim dulu memang pernah berdoa supaya hati manusia cenderung kepada kota Makkah ini. Dalam salah satu surat Allah berfirman, ini mengabadikan doanya Nabi Ibrahim itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Nah, jadi isinya doa Ibrahim itu, pertama, beliau menempatkan anak keturunannya Nabi Ismail itu di kota Mekah. Kota yang tidak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman, ghairi dzi zar'in, yaitu di rumah Allah yang agung, inda baitikal muharram, agar mereka semua melaksanakan sholat. Lalu Ibrahim berdoa, wahai Tuhan kami, jadikanlah hati manusia atau hati sebagian manusia itu cenderung kepadanya. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang pernah berkunjung ke Mekah walaupun mengalami kesulitan, tidak pernah kapok untuk berkunjung kembali ke kota Makkah. Nah, ini maksudnya. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota ini. Maksudnya Mekah. Jadi kota Mekah ditunjuk dengan kata ini, bukan dengan kata zalika, jauh. Nah, karena memang kota ini dekat dengan hati manusia. Wa anta khillum bihadzal balad. Dan engkau, hai Nabi Muhammad, bertempat tinggal di kota Mekah. Beliau dilahirkan di Mekah, dibesarkan di Mekah, sampai menerima nubuah. Kemudian beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun.
mendakwahkan agama Islam. Sampai beliau umur 53 tahun. Nah, baru kemudian beliau hijrah ke Madinah. Jadi beliau 53 tahun menghabiskan umurnya di kota Mekah. Wa anta khillum bihadzal balad. Engkau bertempat tinggal di kota Mekah. Wa walidin wa ma walad. Dan demi bapak dan anaknya. Kata walid ini dari kata walada, artinya itu melahirkan. Ini isim fa'ilnya walid. Dalam terjemahannya, walid itu artinya orang tua kandung. Kalau bapak dalam arti umum itu sebutannya adalah abun. Nah, itu artinya bapak dalam arti umum. Bisa kandung, bisa juga tidak. Kalau walid ini mesti kandung. Walidah itu ibu kandung. Maka dalam Quran tentang ibu kandung itu tugasnya menyusui anaknya disebut wal walidatu yurdikna auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Ibu-ibu kandung supaya menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun. Kalau mereka ingin penyusuannya itu sempurna. Nah, kalau ibu itu bukan ibu kandung, ibu secara umum itu sebutannya umun. Maka istri-istri Nabi dalam Quran disebut ummahatul mukminin, ibunya kaum mukmin. Aisyah istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Nah, itu maksudnya ibu dalam pengertian bukan ibu kandung. Nah, tapi dia sebagai orang yang dituakan, orang yang dihormati karena ilmu yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Nah, wa walidin wa ma walad. Allah bersumpah dengan ayah kandung dan siapa saja yang dilahirkan oleh si ayah itu. Kita tahu bahwa yang melahirkan itu ibu, tapi di sini disebut wa ma walad itu adalah bapak yang melahirkan. Kenapa? Logikanya begini. Reproduksi itu bermula dari pertemuan sperma laki-laki dengan indung telur ibu, dengan indung telur perempuan. Kemudian setelah itu membelah lalu menggantung pada dinding rahim. Kromosomnya bapak laki-laki itu X dan Y. Sementara kromosomnya perempuan itu X. Kalau kromosom X-nya si bapak ketemu dengan kromosom X-nya ibu, maka anak itu lahir perempuan. Kalau kromosom Y-nya bapak ketemu dengan kromosom X-nya ibu, maka anak itu lahir laki-laki. Nah, jadi yang membuahi itu adalah si bapak. Maka dalam Quran digambarkan bapak itu sebagai petani. Ayatnya mengatakan nisaukum kharsulakum. Istri-istrimu itu bagaikan ladang bagimu. Jadi bapak itu petani, dia yang menabur benih. Ibu itu adalah tempat benih itu bersemi, disemai itu di situ. Lalu yang menentukan kelamin anak itu adalah si bapak. Karena bapak itu tadi punya spermanya bapak itu mengandung 2 kromosom yaitu X dan Y. Sementara yang ibu itu hanya X saja. Jadi kalau Y ketemu X maka anaknya laki-laki. Jadi yang menentukan kelamin anak itu adalah si bapak. Nah, maka di sini ayatnya mengatakan wa walidin wa ma walad. Nah, jadi itu kalau kita bicara logikanya itu begitu. Maka anak itu nasabnya disandarkan kepada bapak Muhammad bin Abdillah, tidak disandarkan kepada ibu, kecuali Nabi Isa, karena memang bapak biologisnya tidak ada. Maka Isa dinisbatkan kepada
ibunya, Isa bin Maryam. Nah, tetapi kalau bapak biologisnya itu jelas, maka anak itu disandarkan kepada bapaknya, nasabnya disandarkan kepada bapaknya. Nah, jadi ayat ini, ayat ketiga ini, wa walidin wa mawalad ini, demi bapak dan siapa yang dilahirkan ini, Allah bersumpah tentang kemahakuasaannya di dalam menciptakan sistem reproduksi yang luar biasa. Ini berjalan pada manusia dan juga berlaku kepada hewan-hewan. Jadi reproduksi itu dimulai dari pertemuan sperma dan ovum tadi. Nah, wa walidin wa mawalad. Ini sistem yang berjalan secara pasti dalam reproduksi itu, dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi ayat ini bicara tentang kemahakuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa walidin wa mawalad. Nah, baru ayat keempat ini adalah jawab sumpahnya. Kita sudah sering sampaikan bahwa dalam sumpah itu unsurnya ada 4. Yang bersumpah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian instrumen sumpah, kemudian objek sumpah. Di sini objek sumpahnya itu ada 3. Lalu jawab sumpah. Nah, di sini jawab sumpahnya itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Fi kabad. Jadi manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan susah payah. Sejak masih dalam rahim sampai lahir sampai meninggal. Sampai setelah dia meninggal, nanti menuju ke alam keabadian itu. Apakah di surga ataukah di neraka. Manusia selalu dalam susah payah. Dia harus berjuang. Ini adalah resiko manusia itu dilahirkan ke dunia. Dia harus berjuang untuk mempertahankan diri. Untuk mengembangkan potensi-potensinya itu. Untuk segala macam kebutuhan dalam kehidupannya. Nah, termasuk manusia ingin mengembangkan potensi-potensi positifnya, itu juga tidak gampang. Dia harus berjuang menghadapi dirinya sendiri, menghadapi lingkungannya, menghadapi siapa yang ada di sekitarnya. Karena biasanya orang untuk mengembangkan diri itu dia dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor bacaan, dan lain sebagainya. Kalau yang dihadapi itu sesuatu yang tidak mendukung pengembangan potensi positifnya, maka yang berkembang justru potensi negatifnya. Nah, jadi manusia ingin menjadi baik pun itu tidak gampang, penuh dengan perjuangan. Orang mau menuju surga itu juga perjuangan, luar biasa perjuangannya. Dalam hadis Nabi digambarkan begini. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sedangkan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahawat. Makanya orang mau ke surga itu lebih sulit dibanding orang mau ke neraka. Kalau mau ke neraka itu lebih mudah. Segala yang mengantar ke neraka itu sesuatu yang menyenangkan bagi jiwa manusia. Manusia lebih cenderung ke situ. Nah, tapi kalau orang mau ke surga, itu hal-hal yang awalnya tidak menyenangkan bagi manusia. Kalau kita bicara dari kacamata agama, tuntunan agama itu adalah sesuatu yang sangat memberatkan bagi kita semua. Sholat, puasa, haji, zakat, semua hal-hal yang memberatkan. Nah, tapi kalau kita mau ke surga, ya itulah yang harus kita lakukan. Harus memiliki kepedulian sosial, harus ada kemauan untuk saling membantu sama orang lain. Hal-hal yang sangat memberatkan. Nah, jadi kita mau ke surga, pintu-pintunya itu sulit. Nah, inilah perjuangan. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan susah payah. Maka di dalam ayat yang lain Allah menggambarkan manusia diciptakan itu dalam rangka untuk diuji. Misalnya di surat Al-Insan Allah berfirman,
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami menciptakan manusia dari sperma yang bercampur ovum. Nabtalihi, dalam rangka untuk kami uji. Maka oleh karena itu manusia diberi kelengkapan sami'an basira, alat pendengaran dan alat penglihatan. Karena ini dia dalam rangka untuk diuji bagaimana dia menggunakan pendengaran dan penglihatannya itu. Apakah digunakan secara baik atau tidak, sebagaimana mestinya atau tidak. Nah, tetapi manusia karena dia ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan sulit, Allah memberi manusia potensi-potensi yang dengan potensi itu dia bisa menyelesaikan berbagai kesulitan yang mungkin dia hadapi dalam kehidupannya. Potensi itu pertama adalah daya akal. Yang dengan akal manusia akan menemukan ilmu dan teknologi sehingga bisa mengatasi problem kehidupannya. Yang kedua, manusia diberi daya kolbu. Daya kolbu itu kalau dikembangkan maka manusia itu akan cenderung kepada kebaikan. Yang ketiga, daya hidup, semangat untuk mempertahankan kehidupan, struggle for life. Sehingga dengan semangat hidup ini, manusia dimanapun dia berada, dia bisa bertahan. Dan dia bisa menciptakan sarana-sarana kehidupan untuk menunjang kehidupannya. Yang keempat, daya fisiknya. Dengan daya fisik yang sangat lengkap ini dan sangat fleksibel penggunaannya ini, maka manusia juga bisa mengatasi problem-problem kehidupannya. Nah, jadi Allah menciptakan manusia untuk diuji, Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah, tetapi dia diberi potensi yang dengan potensi itu manusia bisa menyelesaikan semua hal yang dihadapi kalau dia mau menggunakan potensi-potensi itu tadi. Kalau tidak, ya dia tidak akan bisa menyelesaikan problem-problem kehidupannya. Nah, ini ayatnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Maka oleh karena itu, marilah kita kembangkan 4 potensi kita tadi supaya kita lulus di dalam ujian kehidupan. Supaya kita betul-betul bisa mengatasi problem-problem kehidupan kita. Kita hidup itu sekarang kan dalam kehidupan dunia ini kita bergelut dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik. Dan semua itu ada kesulitannya sendiri-sendiri. Yang kalau kita tidak pinter, kita mungkin gagal untuk menyelesaikan berbagai kesulitan itu tadi. Dalam bidang politik misalnya, umat Islam itu bersaing dengan non-muslim. Orang-orang beragama bersaing dengan orang-orang nasionalis. Nah, ini kalau kalah bersaing maka dia tidak akan bisa leading dan mungkin akan mengalami banyak hambatan dan banyak kesulitan di dalam mengembangkan diri dan mengembangkan agama yang dianutnya itu. Dalam bidang ekonomi juga begitu. Kita bersaing dengan yang lain. Kalau kita tidak pinter, kita terdesak dan kita menjadi kesulitan di dalam kehidupan ini dan seterusnya. Nah, inilah ayatnya. Makanya marilah kita gunakan seluruh potensi dengan sebaik-baiknya. Nah, pendidikan itu ada dalam rangka untuk mengembangkan potensi-potensi tadi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat ke-5. Ayahsabu alan yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia, manusia itu, mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Ayat ini kalau kita lacak sabab nuzulnya, latar belakang turunnya, ini berkaitan dengan seorang manusia, namanya itu Usaid bin Kaldan. Orang ini kaya raya dan fisiknya itu sangat kuat. Tetapi orang ini sangat sombong dan sangat angkuh. Dia selalu menentang dakwahnya Nabi Muhammad
dan selalu mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad. Untuk menggambarkan kekuatan orang ini, kalau kulit onta itu digelar, lalu dia suruh berdiri di tengah, lalu kulit onta ini ditarik oleh 10 orang, maka Usaid tidak akan jatuh. Tapi justru kulit onta ini yang sobek. Nah, ini menggambarkan kekuatan fisiknya itu. Kalau kita ditaruh tengah, ditarik orang kan kita jatuh. Nah. Dan Usaid ini pernah nantang Nabi untuk duel. Dan dilayani oleh Nabi. Dan Nabi berhasil membanting Usaid ini dan dia jatuh. Tetapi Usaid ini tetap saja ingkar dan angkuh. Tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan perilakunya Usaid. Berkaitan dengan sikapnya Usaid. Maka ayat ini berlaku untuk siapa saja yang memiliki karakter seperti Usaid bin Kaldan. Kita semua akan ketemu ini orang-orang semacam Usaid ini di sepanjang masa. Di masa kita juga ada orang-orang yang sombong dan angkuh seperti itu. Merasa dia paling kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Padahal rumus dalam Quran itu tidak ada orang yang paling. Kalau ada orang pintar, mesti ada yang lebih pintar. Nah, kalau ada orang kuat, mesti ada yang lebih kuat. Nah, kalau ada orang kaya, mesti ada yang lebih kaya. Tidak ada orang yang paling. Dan di antara yang paling-paling itu nanti yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ayat ini dalam bentuk pertanyaan. Apakah dia Usaid bin Kaldan dan orang-orang yang sejenisnya itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Jawabnya ya ada. Ada manusia lain yang juga lebih berkuasa dan lebih kuat dibanding dirinya. Allah juga paling berkuasa atas diri manusia. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ini mengabadikan kesombongannya Usaid bin Kaldan. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dia menghabiskan harta yang banyak ini untuk menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dia menghambur-hamburkan uangnya itu dalam rangka untuk menghambat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kata-kata dia itu lubada. Lubada itu artinya harta yang banyak. Sekali mengeluarkan 1M, mengeluarkan lagi 1M, mengeluarkan 1M, itu artinya harta yang banyak. Kalau bapak mengeluarkan harta sedikit-sedikit, 1000, akhirnya berkumpul jadi banyak, itu namanya bukan malal lubada. Berarti ini si Usaid bin Kaldan itu orang yang tidak eman-eman mengeluarkan harta dalam rangka untuk menolak dakwahnya Nabi Muhammad, dalam rangka untuk menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad. Ini kalau bapak melihat ke masa kini juga mungkin ada orang-orang macam Usaid ini. Ada orang bayari orang untuk menfitnah penggerak-penggerak kebaikan, untuk melawan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, untuk menjatuhkan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Nah, sekarang saya kira ada. Nah, lewat media massa dan lain sebagainya. Untuk membayar orang-orang yang ngomongnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, atau istilah sekarang itu hoax. Nah, gitu. Nah, inilah perilaku Usaid bin Kaldan pada masa itu. Yang sekarang mungkin hanya dalam bentuk yang berbeda. Karena perkembangan teknologi pada masa sekarang ini. Nah, yaqulu ahlaktu malal lubada. Aku telah menghambur-hamburkan, menghabiskan harta dalam jumlah yang banyak. Jadi setiap kali mengeluarkan jumlahnya besar, mengeluarkan berikutnya besar, terus menerus yang dikeluarkan itu dalam jumlah yang sangat besar. Jadi bukan sedikit-sedikit kemudian berkumpul menjadi banyak. Berarti ini orang yang memang sangat kaya dan sangat kuat, Usaid bin Kaldan. Ayat ke-7. Ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Atau seseorang yang melihatnya? Tentu saja ada.
Allah juga melihatnya dari waktu ke waktu, dan Allah mencatat apa yang dilakukan oleh orang-orang semacam ini. Sesama manusia juga mengamati apa yang dilakukan oleh Usaid bin Kaldan, tentu saja. Nah, jadi jangan dikira bahwa tidak ada orang yang melihat dan mengamati dan mengkritisi apa yang dilakukan oleh orang-orang semacam Usaid bin Kaldan. Dan apa yang dilakukan itu dicatat oleh manusia dan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat turun masih di periode Mekah, ketika Nabi Muhammad itu belum memiliki kekuatan apapun. Kekuatan politik belum punya, kekuatan ekonomi belum punya, kekuatan sosial juga belum punya. Makanya mudah sekali orang menghina Nabi, mudah sekali orang menekan Nabi dan mengolok-olok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak mampu berbuat apa-apa untuk melawan apa yang mereka lakukan itu tadi. Ayat berikutnya, alam naj'alahu ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Pertanyaan ini adalah pertanyaan dalam bentuk mengolok-olok orang-orang yang seperti itu, karena dia punya anugerah dua mata, tetapi dua mata itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Atau kalau dia menggunakan matanya sebagaimana mestinya, maka dia harusnya introspeksi dan berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu juga dilihat oleh orang lain, karena dia bisa mengamati apa yang terjadi di sekelilingnya. Alam naj'alahu ainaini walisanan wasafatain, dan Allah juga menjadikan untuknya itu lidah dan sepasang bibir untuk bercakap-cakap. Tetapi anugerah lisan dan bibirnya juga tidak digunakan untuk percakapan-percakapan yang baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru digunakan untuk olok-olok terhadap dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadainahu najdain, dan kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dua jalan itu maksudnya jalan kebajikan dan jalan keburukan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah sudah menunjukkan kepada manusia. Ini kalau dalam ayat yang lain disebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan pada manusia itu jalan kedurhakaan dan jalan ketakwaan. Semua manusia sudah punya kecenderungan itu. Ini artinya sudah taken for granted, ada di dalam diri manusia. Tinggal sekarang manusia milih mau mengembangkan potensi baiknya atau mau mengembangkan potensi buruknya. Mau memilih mengembangkan menuju kepada kebaikan atau memilih menuju kepada keburukan. Ini yang dimaksud. Jadi manusia diberi dua anugerah ini, tetapi Allah tidak maksa. Manusia sendiri yang milih. Nah, jadi manusia yang milih, dan pilihan-pilihan manusia itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu makhluk yang paling beda dengan makhluk yang lain. Dia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi namanya kebebasan berkehendak. Tetapi pilihan-pilihan bebasnya itu semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita di dunia ini bebas mau mengikuti agama apa saja. Mau ikut Islam silakan, mau ikut Nasrani silakan, mau ikut Buddha silakan. Tapi nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Kita tidak mau beragama juga boleh, silakan. Nah, Allah tidak maksa, boleh. Tetapi semua pilihan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi manusia yang baik atau durhaka juga silakan. Dan itu nanti pasti akan dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Jadi manusia itu makhluk dua dimensi, cenderung pada kebaikan dan cenderung kepada keburukan. Biasanya kecenderungan-kecenderungan ini tumbuhnya seiring dengan pengaruh-pengaruh lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan sosial, bacaan-bacaan, dan hal-hal yang biasa dia lihat.
Kalau lingkungan keluarganya tidak bagus, maka yang tumbuh adalah kecenderungan buruknya. Kalau lingkungan sosialnya tidak bagus, maka yang tumbuh adalah kecenderungan buruknya. Kalau bacaan-bacaan yang biasa dibaca juga yang tidak bagus, maka ini yang mendorong pertumbuhan kecenderungan buruknya itu tadi. Nah, inilah manusia. Wa hadainahun najdain. Allah telah menunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan baik dan jalan yang buruk. Jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Dan manusia bebas untuk memilih dari dua kecenderungan itu tadi. Tetapi kebebasan memilihnya itu pasti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 11. Falak tahamal aqabah. Falak tahamal aqabah itu fa kemudian ala. Nah, fa dan ala kemudian menjadi fala. Maka terjemahan yang benar itu adalah maka apakah tidak sebaiknya manusia itu mendaki jalan yang sulit karena dia diberi dua kecenderungan, maka apakah tidak sebaiknya manusia itu mendaki jalan yang sulit? Artinya mengembangkan potensi-potensi baiknya. Karena kalau mengembangkan potensi buruknya itu manusia meluncur, bukan mendaki jalan yang sulit. Nah, ini jalan menuju ke surga, jalan yang sulit itu. Nah, falak tahamal aqabah. Maka apakah tidak sebaiknya manusia itu mendaki jalan yang sulit, jalan yang mendaki, jalan yang naik? Wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apakah itu jalan yang mendaki? Nah, jalan mendaki itu lalu disebut oleh Al-Quran beberapa contohnya. Fakku raqabah. Pertama adalah melepaskan perbudakan. Ini kalau kita lihat dalam sejarah memang Islam sejak di periode Mekah itu salah satu yang diusung adalah melepaskan perbudakan, menghilangkan perbudakan. Dan nanti sarana-sarana untuk menghilangkan perbudakan itu banyak sekali. Dorongan dari Quran dan juga hadis Nabi supaya orang punya keinginan membebaskan budaknya. Kalau orang Islam melanggar syariat-syariat agama, maka salah satu dendanya itu membebaskan budak. Misalnya, orang melanggar puasa Ramadan di siang hari, maka hukumannya adalah, kafaratnya adalah membebaskan budak. Kalau tidak bisa, dia puasa 2 bulan turut-turut. Kalau tidak bisa, dia bersedekah kepada 60 orang miskin. Nah, orang membunuh orang lain tanpa sengaja, maka juga membebaskan budak. Kalau ada suami istri, lalu suaminya mendihar, menyamakan istrinya dengan ibunya, punggung istrinya dengan punggung ibunya, maka dendanya juga membebaskan budak. Nah, jadi banyak sekali ajaran-ajaran dalam Quran, sarana-sarana untuk pembebasan budak itu. Yang itu nanti implementasinya di periode Madinah banyak sekali. Kalau di periode Mekah kita bisa lihat contohnya adalah Abu Bakar. Bilal yang disiksa oleh tuannya karena memeluk agama Islam, lalu dibebaskan oleh Abu Bakar dengan dibeli dengan harga yang sangat mahal. Kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Nah, itu yang diabadikan di surat Al-Lail itu. Nah, baik, fakku raqabah, membebaskan perbudakan. Kalau sekarang ya membebaskan orang-orang yang tertindas. Karena perbudakan dalam bentuk yang lama sekarang ini sudah tidak ada. Orang-orang yang tertindas. Makanya salah satu tasarrufnya zakat itu kan untuk membebaskan budak, wafir riqab. Nah, membebaskan budak. Sekarang orang-orang tertindas itu juga masih ada. Tertindas secara politik, secara ekonomi, secara sosial itu masih ada. Yang kedua, awit amun fi yaumin di masghobah. Jalan mendaki yang mengantar ke surga itu adalah memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ayat ini tampaknya sangat relevan dengan masa kita sekarang. COVID-19 yang sudah hampir setahun dan ini belum selesai. Banyak orang yang sulit mencari penghidupan.
Banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaannya. Makanya banyak orang yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini bagi orang-orang yang berpunya, ayat ini sangat relevan. Jadi jalan mendaki itu adalah memberi makan pada situasi ketika terjadi kelaparan. Yaumin di masrubah. Kelaparan bisa karena COVID seperti masa kita sekarang, bisa karena gagal panen, bisa karena bencana alam atau sebab-sebab yang lain. Ini selalu akan terjadi dalam kehidupan manusia. Kemudian yatimang dza makrobah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Kata makrobah itu tidak hanya bermakna hubungan kerabat, tapi artinya hubungan kedekatan. Kedekatan itu bisa dalam arti kedekatan kerabat, kekerabatan, bisa juga dalam arti kedekatan tempat. Orang anak yatim yang hidup dalam satu lingkungan dengan kita, ya kita ngerti. Maka alangkah baiknya kalau kita juga mau ikut menangani apa yang dirasakan oleh anak yatim itu. Dan kebutuhan anak yatim ini tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan makan minum, tetapi juga pendidikan dan juga kesehatan. Dan juga tempat tinggal, itu perlu disantuni. Karena kalau ini enggak disantuni, ini akan menjadi problem sosial di belakang hari. Yatimang dza makrobah, au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang sangat fakir. Digambarkan dalam Quran ini karena fakirnya itu, maka orang miskin itu hanya tidur di tanah. Dia tidak punya tempat tinggal, dia tidak punya rumah karena saking miskinnya. Sekarang banyak ini anak-anak yang damat robah itu, anak-anak gelandangan, anak-anak yang tinggal di kolong-kolong jembatan, ini masih ada di negeri kita. Nah, itu adalah jalan mendaki. Artinya kalau orang mau cawe-cawe, orang mau ikut nangani problem-problem sosial ini adalah jalan yang mengantar ke surga. Sulit. Nah, sulit. Kita perlu membentuk organisasi yang bagus, menghimpun dana, kemudian menasarufkan dana-dana itu kepada mereka. Sumakana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ayat ke-17 ini bicara tentang orang yang mau melakukan beberapa hal yang disebut oleh ayat sebagai jalan mendaki tadi. Apakah membebaskan budak ataukah memenuhi kebutuhan hidup orang-orang miskin atau mengasuh anak yatim. Kalau orang itu mau melakukan ini, maka tindakan mereka ini termasuk kategori orang-orang yang beriman. Karena ini termasuk salah satu bagian dari ajaran Islam. Dan orang yang berpesan untuk saling bersabar. Berpesan saling bersabar itu maka orang kemudian ada tanggung jawab untuk menangani persoalan-persoalan sosial seperti ini. Dan juga saling berkasih sayang. Yang dampaknya kemudian mengelurkan bantuan kepada mereka. Ulaika ashabul maimanah. Orang-orang ini adalah termasuk kelompok kanan. Istilah kanan dalam Quran itu digunakan untuk orang-orang yang berbuat kebajikan. Mereka adalah calon-calon penghuni surga. Ini bapak-bapak nanti bisa baca fasilitas surganya itu disebut di surat Al-Waqiah itu. Sangat istimewa. Surat Al-Waqiah berbicara tentang 3 kelompok. Al-Muqarrabun, Ashabul Yamin, dan Ashabus Shimal. Lalu walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, baik ayat kauniyah maupun ayat Al-Qur'an, mereka itu adalah golongan kiri. Ini juga disebut di surat Waqiah itu 3 golongan itu. Ini nanti siksanya juga sangat mengerikan. Alaihim narum musabah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat-rapat sehingga mereka tidak bisa keluar dari sana. Inilah pesan-pesan yang ada di surat Al-Balad. Demikian kita lanjutkan pada pertemuan bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Kafi.
ربنا الكافي قصدنا الكافي